Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Yulia Isnani, adalah peserta PPG Darajat Angkatan 1 Universitas Halu Oleo tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara dengan Bapak terkait tugas saya 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah Pak yang berada di sekolahan saya. Saya mengangkat dua masalah. Identifikasi masalah yang pertama, masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, metode belajar perkalian yang masih kaku menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa kelas atas. Sebelumnya terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk saya. Sama-sama. Yang pertama Pak, menurut pendapat Bapak, kegiatan belajar mengajar atau KBM yang baik itu yang seperti apa Pak? Oke, terima kasih Ibu Yulia. Ya, Pak. Menurut saya proses KBM yang baik itu adalah proses pembelajaran yang mengandung hubungan timbal balik serangkaian perbuatan guru dan siswa yang mengandung hubungan timbal balik dalam situasi edukatif untuk tercapainya tujuan. Jadi dalam proses mengajar itu jangan cuma satu pihak yang aktif, misalnya cuma guru, berpusat pada guru, tapi juga harus melibatkan siswa, sehingga ilmu pengetahuan yang diperoleh bukan hanya dari proses transfer ilmu, tapi siswa juga langsung menemukan pemahaman karena mereka juga ikut dalam sebuah kegiatan, yaitu kegiatan pembelajaran. Harus aktif ya Pak, kedudukannya. Selanjutnya Pak, apakah ada hubungannya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guru dengan kegiatan KBM yang baik tadi Pak? Ya, tentu sangat berhubungan. Kemampuan dan keterampilan guru dalam pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Itu disebabkan semakin banyak, semakin tinggi pengetahuan dan keterampilan guru, maka dia akan selalu mencoba hal-hal yang baru dalam pembelajaran. Tidak hanya menggunakan satu metode atau satu media, tetapi berbagai macam hal yang bisa menyebabkan menarik minat siswa dalam belajar. Yang ketiga Pak, menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan pengetahuan dan keterampilan guru tadi masih terbatas? Ada berbagai hal faktor menurut saya. Yang pertama, salah satunya adalah latar belakang pendidikan guru. Latar pendidikan guru ini bisa jadi guru yang bersangkutan mempunyai latar belakang berbeda, latar belakang bukan guru, bukan keguruan, tapi dia mengajar di kelas. Kemudian latar belakang pendidikannya belum memenuhi standar yang seharusnya. Misalnya kan untuk menjadi guru itu minimal harus S1, tapi dari guru-guru kita masih ada beberapa guru kita yang masih belum S1. Itu masalah latar belakang pendidikan. Kemudian masalah yang lain adalah masa kerja atau pengalaman mengajar. Semakin lama masa kerja atau lama pengalaman mengajar yang dimiliki oleh guru, dia akan banyak menemukan hal-hal baru. Jadi dia tahu kalau permasalahannya ini, maka solusi yang harus dilakukan ini, karena pengalamannya sudah banyak. Mungkin yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Semakin sering guru mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan profesionalismenya, maka semakin bagus pula kemampuannya dalam belajar mengajar. Yang keempat Pak, bagaimana pendapat Bapak jika solusi dari permasalahan ini adalah mengikuti pendidikan dan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan? Ya, betul. Seperti yang saya sampaikan tadi, belajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah merasa cukup, karena hal-hal baru pasti ada. Seperti halnya saat ini teknologi 4.0, jalannya 4.0. Jadi semakin maju, maka kita harus selalu belajar, selalu mengikuti pendidikan dan pelatihan agar kita tidak ketinggalan zaman, karena perubahan itu pasti.
mengikuti perkembangannya Pak. Iya. Yang kelima Pak, adakah alternatif lain yang menurut Bapak dapat saya lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Iya. saya Pak? Alternatif lainnya adalah seperti tadi yang saya sampaikan, belajar sepanjang hayat, jangan menunggu ada panggilan untuk pendidikan dan pelatihan. Belajarlah mandiri, karena sekarang banyak sekali media-media yang kita bisa jadikan sumber belajar, baik itu di YouTube dan media-media lainnya. Karena banyak guru-guru kita yang kompeten yang membagikan pengalaman mengajarnya, dan pengalaman itu berhasil yang mungkin bisa kita tiru dan kita bisa bawa ke sekolah kita dan kita modifikasi sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Artinya bisa belajar dari mana saja Iya. ya. Untuk yang kedua Pak, identifikasi masalah kedua, metode belajar perkalian masih kaku menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa kelas atas. Pertanyaan pertama Pak, menurut Bapak benarkah, ini sering kan didengar, Iya. benarkah pembelajaran matematika itu termasuk salah satu pembelajaran yang kurang diminati oleh siswa? Iya. Ini adalah hampir semua sekolah merasakan ini. Hampir mayoritas siswa kita mempunyai minat yang sangat rendah dalam belajar matematika. Ini mungkin disebabkan karena matematika itu ilmu pasti, maka pembelajarannya seharusnya seyogyanya harus bervariasi. Yang kedua Pak, menurut Bapak faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya hasil belajar matematika? Ya. Seperti yang saya kemukakan di awal tadi, pembelajaran matematika ini adalah ilmu pasti. Maka jangan cuma berkutat pada satu metode, apalagi metode klasik, metode ceramah. Ini tidak akan menarik minat siswa. Jadi cobalah metode-metode yang berbeda, cobalah media-media yang berbeda, karena media ini bisa digunakan pada siswa tahun ini belum tentu bisa digunakan pada siswa yang tahun berikutnya, karena masing-masing siswa itu adalah unik, mereka mempunyai kekhasan masing-masing. Jadi jangan berhenti ketika tahun ini misalnya menggunakan metode A dan itu berhasil, di tahun berikutnya dilakukan metode A lagi ternyata tidak berhasil, maka harus mencari metode yang baru, metode lain yang kira-kira pas dan bisa diterima oleh siswa. Berarti media dan metodenya yang harus ini Pak. Ya. Selain itu Pak, usaha yang perlu dilakukan agar siswa itu merasa termotivasi saat belajar. Ya. Ketika pembelajaran bervariasi, tidak berkutat pada satu metode, pada media pembelajaran, pada model pembelajaran tertentu, tentu hal-hal yang bervariasi itu bisa menarik minat siswa. Dan satu hal lagi, kalau bisa hubungkan apa yang mereka pelajari itu dengan kondisi kenyataan atau kondisi real yang mereka hadapi. Misalnya kalau perhitungan perkalian ini sebenarnya gunanya di kehidupan nyata buat apa? Lalu mereka merasakan bahwa yang mereka pelajari itu memang perlu mereka pelajari. Harus menghubungkan dengan keseharian. Ya, kehidupan nyatanya harus disambungkan dengan apa yang mereka pelajari. Yang keempat Pak, saya menawarkan solusi nih dari permasalahan matematika ini dengan menggunakan metode kotak atau lepis, yang mana metode ini banyak sudah berhasil meminimalisir kesalahan hitung perkalian Pak. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, bisa dilakukan. Seperti tadi, kembali saya ke pernyataan awal, apapun metodenya, apapun medianya, digunakan, dipakai, dan apabila itu di sekolah lain atau di siswa lain itu berhasil, di tempat kita belum berhasil, maka
bisa dicoba media lain atau metode lain. Tapi kalau mayoritas orang lain atau sekolah lain atau siswa lain berhasil menggunakan itu, tidak salahnya itu kita jadikan metode dalam pembelajaran. Apakah ada solusi dari Bapak selain metode kotak yang saya katakan tadi Pak, yang bisa diterapkan? Menurut saya kalau matematika agar menarik itu banyak sekali metode yang bisa dilakukan. Misalnya metode kuis, metode bunga, ada metode apa lagi ya, yang pokoknya yang penting metode itu bisa menarik minat siswa. Kalau masalah ketika mereka menggunakan metode ini masih salah, jadi yang penting mereka menarik dulu. Kemudian kesalahan itu bisa kita minimalisir mungkin tadi dengan metode yang ibu tawarkan, misalnya metode kotak. Jadi pembelajaran matematika itu jangan jadi hal yang membosankan. Harus dibuat menarik ya, supaya siswa lebih suka dengan matematika. termotivasi. Termotivasi belajar matematika, apalagi kalau bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mereka akan berpikir, oh ini penting bagi kehidupan. Iya Pak, sudah selesai Pak wawancara hari ini. Terima kasih banyak atas semua jawaban yang sudah Bapak berikan, atas segala solusi dan juga waktunya. Semoga apa yang saya dapatkan hari ini bisa saya terapkan. Amin. Mudah-mudahan berhasil lulus PPDN.